Pembongkaran menara masjid kuno di Cina terungkap berkat diplomat Inggris. Wakil Dubes Inggris untuk Cina Christian Schott menanggapi terjadinya pembongkaran kubah dan menara masjid di Cina Barat sehingga kembali menarik perhatian pada isu penindasan terhadap minoritas muslim negara itu. Melalui sebuah posting di media sosial minggu ini, Christian Schott mengomentari foto Masjid Dongguan yang ada dalam buku panduan wisata dan kondisi masjid itu sekarang. Buku panduan wisata sudah ketinggalan zaman. Ada ajakan mengunjungi Masjid Raya Dongguan, jadi saya pun ke sana. Namun masjid itu ditutup karena renovasi yang tampaknya menghilangkan kubah dan menara, tulis Christina. Salah satu komentar menyebut, ketika saya berada di sana pada bulan Juni, menaranya masih terlihat. Postingan itu mendapat beberapa balasan berupa foto-foto masjid dengan kubah hijau besar dan dua menara tinggi, perpaduan arsitektur Islam dan Cina tradisional. Masjid Dongguan, masjid tertua di provinsi Qinghai dekat wilayah Xinjiang, dibangun pada abad ke-14 di era dinasti Ming. Christina juga mengaku melihat simbol bulan sabit Islam telah dihilangkan dari masjid lain di daerah itu. Perubahan pada bentuk arsitektur masjid terjadi di tengah penindasan yang sedang berlangsung terhadap minoritas muslim dan komunitas agama lainnya di bawah program sinoisasi agama yang dijalankan Partai Komunis Cina. Tujuan utama PKC adalah memberantas agama dan gerakan lain yang berada di luar PKC, jelas Anna Hayes, dosen politik di James Cook University. Kita melihat tindakan keras berkelanjutan dan penindasan terhadap Falun Gong pada 1990-an dan telah lama terjadi pada warga Tibet, orang Kristen, Muslim, dan sebagainya. Akibat dari semua itu, PKC percaya warga masyarakat akan mengganti agama dan keyakinan mereka dengan kecintaan dan pengabdian terhadap partai, tambah Anna Hayes. Koneksi Islam ke dunia luar dicurigai. Pemerintah Cina meluncurkan rencana 5 tahun pada tahun 2018 untuk sinkronisasi Islam. Dalam rencana tersebut, ajaran Islam diwajibkan mempromosikan Islam dengan karakteristik Cina dan patriotisme. Pemerintah Cina ingin Islam di Cina terlihat dan terdengar seperti di Cina, kata David Brophy, pakar Cina di University of Sydney. Ia mengatakan segala sesuatu yang melambangkan koneksi ke dunia Islam yang lebih luas berpotensi dicurigai. Dalam hal ini kita melihat bangunan yang menyerupai arsitektur Islam di Asia Selatan atau Timur Tengah dihilangkan kubahnya yang khas, kata Dr. Brophy. Ini telah terjadi di seluruh negeri dan tidak hanya dalam kaitannya dengan bangunan keagamaan. Laporan Australian Strategic Policy Institute tahun 2020 memperkirakan sekitar 16.000 masjid di Xinjiang telah dihancurkan sejak 2017. Pemerintah Cina membantah laporan tersebut sebagai rumor. Masjid dengan arsitektur Arab yang indah sekarang melebihi jumlah sekolah di beberapa daerah miskin di Cina, tulis Si Hui dari Akademi Ilmu Sosial Cina di media sosial Weibo. Profesor Si mengatakan pembangunan masjid semakin banyak dilakukan di daerah terbelakang di Cina Barat yang didanai oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pihak berwenang Cina mengatakan negaranya kini memiliki lebih banyak masjid per kapita daripada kebanyakan negara muslim. Namun demikian, Presiden Xi Jinping telah mendorong pengembangan agama dengan karakteristik Cina. Inggris dituding ingin permalukan Cina. Sejak 2017, pemerintah Cina telah dituduh melakukan pelanggaran HAM melalui penahanan massal, kerja paksa, dan pengawasan warga di Xinjiang. Warga Uighur yang berbahasa Turki dan kelompok lain seperti warga Kasa menjadi sasaran penindasan paling keras. Namun dalam beberapa tahun terakhir ada juga laporan tentang meningkatnya pembatasan ibadah bagi minoritas Muslim Hui yang secara budaya lebih mirip dengan mayoritas etnis Han di Cina. Pada tahun 2018 misalnya, warga Muslim Hui mencoba menghentikan pembongkaran masjid di wilayah otonomi Ningxia Hui yang menurut pihak berwenang dibangun tanpa izin. Wakil Dubes Inggris Christina Schott tahun lalu juga memposting di Twitter tentang pemindahan kubah dan menara masjid di Ningxia Hui yang lebih dari sepertiga penduduknya penganut Islam. Tujuannya jelas, untuk mempermalukan pemerintah Cina dan menarik perhatian pada isu ini, kata Dr.
Bropi tentang postingan tersebut. Pembatasan ibadah orang Islam sekarang menjadi topik sensitif dalam diplomasi Cina-Inggris. Christina Schott yang juga telah melakukan perjalanan ke Tibet, di mana Beijing telah memaksakan kesatuan budaya pada umat Buddha Tibet sejak mengambil alih wilayah itu pada pertengahan abad ke-20. Dalai Lama menyebut kebijakan Cina di Tibet sebagai genosida, istilah yang juga digunakan pendukung Uighur untuk menggambarkan penindasan di Xinjiang. Sejumlah parlemen negara-negara barat termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Inggris telah mendeklarasikan kebijakan Cina terhadap Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang sebagai genosida. Kementerian Luar Negeri Cina dan Kedutaan Besar Inggris di Beijing telah diminta komentar namun belum memberikan jawaban. Ini telah terjadi di seluruh negeri dan tidak hanya dalam kaitannya dengan bangunan keagamaan. Laporan Australian Strategic Policy Institute tahun 2020 memperkirakan sekitar 16.000 masjid di Xinjiang telah dihancurkan sejak 2017. Pemerintah Cina membantah laporan tersebut sebagai rumor. Masjid dengan arsitektur Arab yang indah sekarang melebihi jumlah sekolah di beberapa daerah miskin di Cina. Tulis Si Wui dari Akademi Ilmu Sosial Cina di media sosial Weibo. Profesor Si mengatakan pembangunan masjid semakin banyak dilakukan di daerah terbelakang di Cina Barat yang didanai oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait. Pihak berwenang Cina mengatakan negaranya kini memiliki lebih banyak masjid per kapita daripada kebanyakan negara muslim. Namun demikian, Presiden Xi Jinping telah mendorong pengembangan agama dengan karakteristik Cina. Inggris dituding ingin permalukan Cina. Sejak 2017, pemerintah Cina telah dituduh melakukan pelanggaran HAM melalui penahanan massal, kerja paksa, dan pengawasan warga di Xinjiang. Warga Uighur yang berbahasa Turki dan kelompok lain seperti warga Kasa menjadi sasaran penindasan paling keras. Namun dalam beberapa tahun terakhir ada juga laporan tentang meningkatnya pembatasan ibadah bagi minoritas Muslim Hui yang secara budaya lebih mirip dengan mayoritas etnis Han di Cina. Pada tahun 2018 misalnya, warga Muslim Hui mencoba menghentikan pembongkaran masjid di wilayah otonomi Ningxia Hui yang menurut pihak berwenang dibangun tanpa izin. Wakil Dubes Inggris Christina Schott tahun lalu juga memposting di Twitter tentang pemindahan kubah dan menara masjid di Ningxia Hui yang lebih dari sepertiga penduduknya penganut Islam. Tujuannya jelas, untuk mempermalukan pemerintah Cina dan menarik perhatian pada isu ini, kata Dr. Bropi tentang postingan tersebut. Pembatasan ibadah orang Islam sekarang menjadi topik sensitif dalam diplomasi Cina-Inggris.